Oh sudah mulai. Back again, Jumat Malam Show. Warna. Sudah episode keberapa sekarang? Kita tidak pernah menghitung. Entah episode berapa aja. Gas Genbor. Iya. Berapa kalian nih? Pokoknya kembali lagi bersama kami. Ada saya Tugus di sini. Ada saya Wira di sini. Dan- cosplay apa sekarang? Oh, aku menjadi orang yang skena-skena di Denpasaran lah pokoknya. Apa tuh? Apa tuh? Orang asli Denpasar lah kita. Siapa itu? Siapa dia? Siapa dia? Siapa? Ya itu Tresna Wahyu. Kayak lihat rambutku udah kayak gini. Aku rambut tua gitu dong. Rambut tua gitu dong. Susah men. Aduh. Nggak bisa beli wig. Aku kira kan jadi ramen boy. Katanya kayak mau cosplay jadi anaknya presiden. Wah. Itu saya tidak berani ya. Balikin mobilku Kleng. Balikin mobilku. terima tugas, Balikin Jim. mobilku Kleng. Kayak ini sampai sim-simnya keambil kan. Waduh. Kleng. Ya kebetulan saya perlu uang ya Bapak ya. Anak presiden aja kayak gitu apalagi ke? Kenapa sih presiden anak presiden tuh? Itu Aku nggak terlalu ngikutin beritanya, makanya sekarang kita bahas. yoi. Bagi yang nggak ngikutin beritanya seperti aku sih. Aku kan nggak terlalu ngikutin berita-berita duniawi ya. Wira belakangan beli dulang gak kerjaan lo. Kan kurang duniawi kan tuh. Iya, benar, Beli benar, dulang kayak gitu-gitu. Nangkil. Emang levelnya beda Gus. Iya. Jadi Kalau aku nggak, kalau misalnya aku jadi beliau ya nggak aku aja beli dulang ya. Beli Terus? boba, wah, lebih gampang. Ya. siapa tahu. Oh, kan? Blair. Yang diajak beli dulang tuh dia nggak ngerti dulang tuh apa makanya. Oh kayak teman kita ya. Iya. Ada ya kali bodoh kali orang Bali masa nggak tahu dulang ya. Aduh. Masa taunya Durex aja sih. Aduh. Tapi stick to the apa namanya topik kita hari ini. Kita bakal bahas berita yang lagi viral di Twitter. Iya. Iya, Berita betul. nasional satu sama berita lokal kali ya. Iya. Berita lokal. Jadi kalau Berita nasional yang berhasil menutup isu berita lokal. waduh. Iya. Ada hubungan apa antara anak presiden dengan orang suci? Gak ada sih sebenarnya. Gak ada. Karena mungkin kasus mereka tuh muncul bersamaan itu. Iya. Tergantung siapa yang bakal menutupi, siapa yang ditutupi gitu kan jadi. Tapi Iya. 2021 kok dibuka dengan hal seperti itu. Kemarin Nisa Sabian. Sekarang beliau Iya. terjadi hal-hal yang sebenarnya. Tapi boy, Hmm. kalau kita mulai dari yang nasional dulu kali ya. Iya. Kita mulai dari nasional dulu. Ya sebut saja lah Kaisang Pangarep. Itu adalah anak Beliau. putra dari presiden kita yang sekarang ya, Mhm. Jokowi. Itu Gimana? kemarin tuh banyak banget sosial media kayak Lambe Tura, Seleb Mania, kayak gitu-gitu. Dia tuh ngeposting tentang postingan Instastory dari ibunya, pacar atau mantannya Kaisang, men. Oh, iya. Dan tulisannya itu benar-benar ngemojokin si Kaisang. Katanya kayak Kaisang itu udah ditemenin di Singapura, diurusin, dibenerin nol, diajarin wirausaha dari nol. Terus akhirnya kayak Ibunya yang ngajarin. nggak tahu deh. Pokoknya sama Statementnya kayak gitu. iya, statementnya kayak gitu. Yang jelas di Singapura tuh dia sama anaknya ini, sama si Felicia ini. Soal pacar ya? Ya, yang sekarang mungkin dia jadi mantannya ya. Udah jadi mantannya. Itu dah. Abis itu kayak Kaisang juga katanya sudah berjanji menikahi si Felicia ini di Desember kan. 2020 Desember 2021? kemarin. 2020. Oh. 2020 kemarin. Dan ternyata gak nikah. Kalau aku baca instastory-nya katanya ghosting tuh si Kaisang tuh. Ghosting. Oke. Sampai akhirnya baru-baru ini Kaisang memposting fotonya bersama seorang wanita berhijab yang cek kali cek. Kalau aku baca lagi di instastory ibu itu ada kata-kata gini. Ini bukan teman makan teman tapi karyawan makan majikan. Jadi ada indikasi nih perempuan berjilbab ini Adalah majikannya Kaisang. Kayak gitu tadi dibilang Iya, katanya ini bukan teman makan teman, karyawan makan majikan. Emang anak presiden nggak mau jadi karyawan ya? Iya benar. Boleh aja kali ya. Kan, Boleh aja nggak apa-apa sih. Siapa tahu Kaisang kerja di toko emas kan? Siapa Di tahu toko kan material. kan beliau kan bilang kayak dia nggak mau mengandalkan status bapaknya sebagai seorang presiden gitu kan. Jadi, Iya, siapa tahu dia punya bos gitu. Iya, kan. siapa tahu juga Kaisang lamar kerja di toko bangunan kan pakai gini, saya anak Jokowi lo. Oh, terima gitu. Enggak, Gus, tugasnya sebenarnya meluruskan apa statementku, bukan mendukung cuma. Tapi statement itu yang diinginkan loh, ngerti kan? Sama pendengar.
Jadi gitu Cuk. Sampai yang paling parah itu adalah katanya kayak minta si Felicia kalau nggak salah atau ibunya juga yang minta minta dikembaliin mobilnya. Mobil siapa? Mobilnya Kaisang. si Felicia kayaknya ya, harusnya. Kan Felicia minta dibalikin. Masa mobil Kaisang? Mas, mobilnya dia di mana? Kok minta dibalikin? Nah, itu udah aku nggak tahu. Kaisangnya kan belum klarifikasi deh si Kaisang. Aku nggak tahu, belum ada klarifikasi apa-apa. Tapi yang aku tadi ada baca cuplikannya tuh si Kaisang ada cuplikan video kayak sepotong tuh Kaisang bilang gini. Saya kesel juga urusan pribadi kok diumbar-umbar gitu. Klarifikasinya gitu doang. Iya, itu potongan sih kayaknya. Aku belum dapat nonton video lengkapnya, fullnya. Marah banget pasti ibunya tuh ya. Iya, gua sampai minta balikin mobil gitu loh. Mobil gak gitu dong. mobil bener-bener dibalikin. kurang Bukan boleh gitu dong. Ibu kalau suka rusuh itu di sana aja, ban aja cukup dibakar. Mobil dibalik-balik. Ini kayak bahasa Indonesia kayak 100 kayak gini deh. Ketika Anda bisa menggunakan otak Anda 100% loh ini dah. Iya, men gimana kalau mantan ki ngajak balikan lo? Guling-guling ki bareng. Mantan Presiden Barack Obama adalah perempuan. Iya, benar. Kayak nonton di gini ya, kayak di tai lalat ya. Aku mikir kayak bahasa Indonesia aku kecil kali, nggak ngerti yang gini-gini. Itu gini men, maksudnya kayak ada permintaan ngembalikin mobil gitu misalnya kan. Kayak kurang banget mobil Kaisang men. Itu ya, maksudnya kayak mobil yang gitu. mana? Iya, mobil yang berarti berarti kayak mobilnya Felicia tuh Kaisang yang bawa gitu. harusnya iya. Karena ibunya tuh minta buat dibalikin mobilnya berarti kan. Iya. Dan kalau kayak baca story ya ibu tuh parah-parah men story-nya. Itu udah kayak si Kaisang tuh kayak udah kriminal, kayak menipu gitu loh. Udah kayak menipu siapa gitu, udah kayak urusan kriminal. Kayak bisa gini, ada postingan kayak gini, ini minta restu apa minta angpau gitu. Kayak misalnya ama atau si nenek, ini kan ada nenek sana, kayak ada eyang gitu. Eyang belum pikun loh gitu. Ada fotonya si Kaisang sama si eyang itu. Eyang tuh siapa? Nenek Felicia kalau salah, Chinese juga soalnya kan. Gitu. Iya. Tionghoa maksudku kan. Jadi si captionnya itu dibuat tuh buat caption gini, ini minta restu atau minta angpau gitu loh. Kedua-duanya. Ya emang kenapa ya? boleh kan restu dimasukin dalam angpau kan? Iya. Dalam bentuk surat restu kan. Iya. Apalah restu tanpa Angpau kan? Iya benar. Aji ngerestuin kamu nikah sama dia, Iya. tapi biaya sendiri ya, gak mungkin nikah kan Ki? Iya. Kan punya uang kan? Iya benar. Aku terutama ya. Iya bener kan? Berarti intinya kayak Kaisang diserang habis-habisan sama mantan calon mertuanya berarti. Iya udah mantan calon mertua ya men. Mantan calon, Belum gagah ya mantan calon. Mantan calon men. Ya ampun. Itu tuh kayak orang-orang flexing ya, dia tuh mantan gebetanku. Boleh nggak bilang kayak gitu? Boleh terserah. Kalau dua-duanya merasa pernah menjadi gebetan. Iya. Kalau Kenja sendiri nggak pernah jadi gebetan. Kalau misalnya sudah pacaran kan berarti itu sudah sama-sama mengakui loh. Iya. Kalau misalnya mantan gebetan tuh, ya kalau si ini mengakui lo pacaran Iya, loh. iya. Orang aku cuma baik aja sama dia gitu loh. Kayak kok kayak GR gitu loh. Iya. Ya Kan itu jadi ya. gitu. Tapi juga gini orang-orang kan punya standar norak yang beda-beda loh. Oh iya benar juga sih ya. Kalau kayak bener. norak banget ya mungkin. Kebetulan aku juga banyak punya mantan gebetan. Murid ke 1. Terus gitu lagi coba, maksudnya kayak ini satu nih, kayak ada statement kayak anak saya yang menemani kamu di Singapura naik MRT mulai dari nol ngajak kamu, pokoknya segala macem lah gitu, maksudnya yang berbau Apa ke? apa sih kepalamu? Tugas bilang tadi naik MRT mulai dari nol. Mulai dari nol ya Pak. Kartu Pertamina dong. Bukan gitu. Soalnya kayak kayak aku mikirnya gini Cuk, ya anak presiden ya. Masa iya sih, maksudnya kayak sesusah itu gitu loh. Gini sih menurutku kayak ya kalau it really happens, aku mewajarkan karena mungkin seorang anak presiden juga butuh hal-hal yang orang-orang normal biasa lakukan gitu, misalnya kayak diperhatiin, dimanjain gitu mungkin. Cuman gara-gara kasusnya dia seperti ini mungkin makanya diserang habis-habisan sama gininya. Jadi kan kayak ibunya tuh menganggap kalau Kaisang ini mungkin lupa
kacang lupa kulitnya gitu loh. Bener. Cuman bagi kita yang ngerasa kayak beliau ini anak presiden, emang butuh seperti itu gitu, emang ngaruh gitu. Cuma kan aku nggak tahu karena aku juga bukan Kaisang. Benar. Iya. Dan kita juga tidak bisa meng-underestimate perasaannya Felicia. Iya. Ya, bisa juga kita judge cuma gini kan. Aku dapatnya di obrolan di tongkrongan men. Udah di tongkrongan gitu misalnya kan. Ya diskusinya kayak gitu. Ngebahas itu kayak, Kaisang lu nak presiden. Masa dia perlu kayak gitu? Pasti udah ada penjaga pengawal, bahaya men kok dia sendiri gitu loh. Fasilitas pasti udah dikasih. Iya. Misalnya dia tinggal di kos-kosan misalnya, minimal dijaga gitu loh. Siapa tahu Felicia tuh gininya Intel. Waduh. Penjaganya dia emang gitu. Iya, bisa jadi ya. Iya, siapa tahu. Ya, terus temenku bilang gini, Cuk. Bilang gini, ya siapa tahu kejadiannya itu pas Jokowi belum jadi presiden. Ya gubernur goblok. Iya kan masih menjabat sebagai orang penting lah. Iya, kan, ya gubernur. Ya sebelum jadi gubernur ya wali kota dong. Wali kota. Sebelum itu tukang kayu ya dia belum masuk kuliah di gini mungkin gitu kan. Iya, abis itu kayak misalnya ya sebelum jadi wali kota mungkin ya pengusaha gini dong, mebel dong. Iya, maksudnya bukan orang sembarangan juga ini si Kaisang. Jadi kayak misalnya gini kadang-kadang misalnya gini kalau misalnya orang praduga tentang Kaisang nyolong gitu kan ada. Bangsat ramah ini sih. Lanjut. Jadi masalah praduga ini bagaimana? Ya, itu udah bisa ada praduga kok Rama tuh ada kelainan di sarafnya lo. itu bukan praduga, itu aktual itu. Fakta yang terpercaya. Ini kenapa sih mataku? Kelihatan apa? Cuman kalau misalnya kayak sendiri menanggapi masalah ini ya gimana? Pribadi. Oke, Gus. Aku nanggapinnya kayak itu masalah pribadi atau masalah yang sering kita lihat di luar sana sih. Yang salah itu menurutku adalah Kaisang adalah anak presiden, udah itu aja. Kenapa dia salah? Karena dia anak presiden. Salahnya di mana? Ya karena dia anak presiden, sekecil apapun salahnya akan blow up men, akan boom di luar. Ya kan? Kalau misalnya gini, kita pasti punya temen yang kayak gini kelakuannya ngerti gak? Kalau emang yang anggaplah gitu, kita anggaplah si Kaisang tuh bener perselingkuhan lah ya, bilang gitu. Kan biasa, ngerti gak? Tapi karena dia anaknya Jokowi, pasti boom. Bisa gak ngebayangin kalau Felicia ini perannya Kaisang ini diganti sama Wiradiatmika? Ibunya bakal bikin story gak? Enggak mungkin sih kayaknya. Itu maksudku. Oh Wiradiatmika, kalau misalnya Wiradiatmika anak presiden ya mungkin dibuatin. Apa? Kalau misalnya aku anak presiden ya mungkin dibuatin. Ya anak presiden. Tapi kan karena bukan anak presiden, nggak terlalu sih kayaknya. Kalau paling dilaporin ke gini aja ke polisi atau langsung ke polisi dong. Iya. Atau enggak mungkin emang tidak restui aja loh. Iya. Itu bisa jadi gitu kan. Oh, jadi dengan 8.000 follower itu belum juga bisa ya seperti itu ya? Belum bisa. Kan kalau katamu harus verified. Belum bisa swipe up. Cuman kalau menurutku yang salah itu bukan Kaisang, bukan Felicia. Tapi netizen yang gede-gede ini dah yang ngebahas ini dah yang salah. Kayak kita sekarang kenapa? Itu yang bikin apa ya beritanya gede. Padahal itu kan cuman berita yang semua orang juga mungkin ngalamin gitu loh. Iya benar maksudnya bukan Kaisang bisa narik pintu gitu loh. Iya benar. Netizen yang menonton itu yang goblok sebenarnya. Maksudnya itu deh, maksudnya aku ini jadi benar kan statementku yang salah tuh mungkin kelakuan Kaisang bisa disalah ya. Iya. Kalau dia benar kayak gitu salah. Salah benar kan relatif. Tapi menurutku yang paling tidak tepat atau yang salah atau tidak tepat kita kata-kata aku pakai dia anak presiden. Udah itu aja dah. Dia anak presiden. Pokoknya anything you do lah di luar sana kalau kayak kecele misalnya keserimpet dikit atau kayak hilaf-hilaf dikit gede man jadinya. Karena itu bisa jadi adalah ulah dari lawan politik Bapak Anda. Mas Kaisang. Tapi kan lawan politiknya udah jadi itunya dia, anak buahnya dia. Hah? Kok bisa? Kan jadi menteri dong, Prabowo kan? Jadi menteri pertahanan dong. Iya, itu juga Sandiaga jadi menteri pariwisata dia. Jadi menteri pariwisata dong. Yang enggak tahu yang aku lihat di Twitter tuh ada lagi satu kayak isunya. Gitu. Juga katanya gini deh. Batuk tadi. Oh, ada tahu kan ada kasus itu juga kan yang ini kayak komentator bola tuh kan yang verbal mau bola menendang bola syuting dia aja gitu kan. Paham kan. Iya sepertinya yang gitu ya. Itu juga mau tuh mau masuk ya nggak ada gini dong. Apa itu? Enggak maksudnya kayak ada isu-isu juga deh gitu. Kayak ngomong beneran nih. Beneran gitu. Kan ada meme tuh yang kayak baru aku mau ngeluarin isu ini sudah di cover sama isu yang lagi satu ini. Oh, di cover? I got an issues. Gitu. Di cover kan. Anjir anak band banget tuh gue. Waduh, cover. Ya, tapi kalau mau lagi ya sama juga yang terjadi. Ini mau kita bahas sekalian nih. Enggak apa-apa, sama yang lokal.
Boleh. Boleh sekalian aja ya. Nah. Di bridging kok, di bridging. Dia bilang bangsat. Ini udah mulus banget nih bridgingku anjing emang lama nih sih. Abis udah kayak kan aku udah bilang tadi kasus ini sebenarnya hal yang sering terjadi, bukan biasa. Hal yang sering terjadi lah ya. Pengalihan isu nih dari kasus yang lebih penting daripada itu sebenarnya. Sering terjadi yang kadang-kadang yang tidak tepat itu adalah posisinya dia. Si Kaisang adalah anak presiden. Nah, yang di lokalis sama juga, men. Sama juga. Gimana? Dia lakuin itu sebenarnya sering terjadi. Ya kita pun pernah kayak ke pacar sendiri pun kita ngelakuin chat yang seperti itulah ya, yang modus-modus gitu, atau misalnya ke gebetan, mantan gebetan, terserah deh. Cuman salahnya karena Kip public figure. Yes, dan Kip adalah pemuka agama, artian kayak orang suci lah ya. Orang suci di Bali, ya itu menjadi hal yang tabu. Gini. Kita nggak ngebahas apakah itu benar apa enggak, apa itu hoax apa enggak. Enggak. Ya walaupun itu hoax ya Astungkara itu emang beneran tipu-tipu ya gitu. Kita kan nggak mungkin ngarepin seorang suci di Bali gitu melakukan hal yang seperti itu gitu. Kami selalu berharap tidak ada orang suci mengalami kasus seperti itu. Tapi jikalaupun benar, ya kita minta klarifikasi dan permohonan maafnya, men. Iya, minta itu kalau benar. Dijelasin baik-baik lah. Jelas baik-baik karena semua orang kan punya masa lalu, men. Kesalahan tuh kan selalu jadi masa lalu, men. Kalau itu bukan dia kayak itu. Kok ngeri ya gue ya jadi ya. Tarwas keluar paku. Enggak sih. Yang jadi masalah itu kan di luar itu berita benar apa enggak ya, masalah ide Nabi dalam segara. Iya benar. Aduh, agak merinding saya menyebut namanya. Aku simpati sih sebenarnya. Yang masalahnya itu adalah dia public figure yang terlalu, kalau misalnya aku dengar dari orang nih, dia public figure yang terlalu expose kehidupannya dia di sosial media. Yang dimana kalau misalnya setauku public figure seorang Sulingge, seorang orang suci itu udah bener-bener lepas sama yang namanya hal-hal duniawi gitu kan. Apakah sekarang yang kita bingung kan, apakah bermain sosial media termasuk hal yang duniawi kan? Kategorinya itu kita nggak tahu kan. Iya. Tidak ada pakemnya sebenarnya. Apakah bisa sosial media itu dipakai untuk sembahyang gitu? Bisa mungkin kayak tahu nggak sih ada orang otonan lewat? Iya, itu kan zaman lockdown, baru lockdown kan. Iya. Sebagai media kan itu ada. Siapa tahu bisa ditransfer gitu kan. Pura digital 2.0 gitu loh. Kita benar. Bikin account gitu loh. Kan bisa aja. Tapi ngeri sih ya. Aku sih sampai hari ini aku belum setuju ada misalnya ada inovasi seperti itu. Kenapa Gus? Apakah produk lama? Bukan. Tapi maksudnya kita nggak boleh, menurutnya kita tuh nggak boleh terlalu kebablasan, men. Kita harus tahu filosofi kenapa itu didesain juga dari awal. Kalau inovasinya bisa mempertahankan filosofinya nggak masalah. Tapi kalau malah menghilangkan filosofinya kayak gitu loh. Kalau mempertahankan filosofinya boleh dimodifikasi. Tapi kalau misalnya menghilangkan jangan lah. Ya ngerti ke? Nggak ada bisa aku berdebat sama Anda. Bagus. Gini Cok, maksudnya yang di kasus dalam Segar itu mungkin kita bahas konten-konten tentang kasus ini mengenai dia yang di sosial media ya. Iya. Terutama yang dari aku udah dapat gini kan. Tunjukin kalian ini kayak screen recordernya chatnya betul. Itu kan. Yang Nana sibuk nggak yang gitu-gitu loh. Iya. Tapi kalau menurutmu how itu Guys, gimana? Menurutku itu looks kelihatan sangat real ya. Kelihatannya sangat real, belum tentu real loh. Belum tentu real. Dan tunggu, yang aku nggak tahu juga gini, motifnya yang nge-share itu apa? Iya. Itu juga nggak yang nge-share juga setauku bukan pihak bersangkutan, itu orang pihak ketiga yang nge-share di Facebook. Itu kan boomingnya di Facebook pertama kali. Ada atas nama akun Facebook Adi Gunawan kalau nggak salah. Ya ini mungkin kayak emang Adi Gunawan ini emang punya masalah sama beliau, sama ide Mas Nabi gitu kan. Kayak kalau misalnya aku telusuri, aku sempat kepoin akunnya Adi Gunawan ini, dia bilang kalau ponakan dia punya ponakan cewek, pernah di chat juga sama beliau gitu. Oh serius? Iya. Aku di gini, di grup WhatsApp sebelah juga. Gitu. Aku punya ada grup isu. Aku juga punya grup WhatsApp yang yang kita grup futsal lah ya. Itu ada teman-teman, ada satu orang temanku. Orangnya terkenal, tapi kok mau kasih clue ya. Iya. Orangnya terkenal, dia bilang katanya kayak mantan gebetannya juga pernah digangguin. Iya. Oh, bukan digangguin sih, kayak diajak komunikasi gitu ya. Diajak komunikasi. Mau di Terawang mungkin kan, Cuma aku nggak tahu apakah itu kejadiannya setelah Ida menjadi nabi atau waktu Ida masih seperti kita. Masih bebas gitu. Masih bebas orang biasa, dan aku juga tidak tahu kebenarannya dari
si narasumber ini, apakah dia jujur, apakah dia berbohong. Cuma yang emang aku harus akui setiap di tongkrongan itu apapun yang mengenai beliau jarang yang positif, men. Apa lingkuranku adalah kadang bermasalah dengan beliau, bisa jadi kan? Bisa jadi orang-orang cuma iri sama prestasi yang beliau dapat gitu kan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi seorang suci di umur yang semuda itu misalnya gitu kan? Iya, siapa tahu. Kalau misalnya aku sih ngelihat kasus ini di bagian untuk advertising ya mungkin ya. Gimana itu? Siapa tahu maksudnya bagian sini nih tentang masalah dulang-dulang nih. Siapa tahu di balik semua ini kan sebelum Kim launch sebuah produk, harus ada exposure ke masyarakat dulu tentang dulang. Iya, ternyata ini semuanya itu adalah tentang bisnis dulang ternyata. Ketika King announce nanti kayak sorry ya guys, kita semua nih ini adalah ternyata dulang yang kita omongkan gitu. Dia seperti ini dengan prada emas di kelilingnya, harganya sangat affordable gitu. Benar. Iya, kan bisa aja. Betul kan dengan semua exposure yang sudah datang nih sekarang kan, pastilah beliau pasti akunnya sangat-sangat dimention di mana-mana. Apalagi dia merasa kayak makin viral kan kemarin. Nah setelah itu tinggal di announce satu produk, boom. Mak yang follow pasti itu pengen beli dulang, pengen sekali. Siapa tahu dapat bonus diajak ke hotel lah. Tapi isi chatnya emang gitu, men. Isi chatnya emang gitu. Iya, soalnya karena kemarin tuh gue dapat lihat juga di Instagram banyak yang melakukan eksperimen seperti itu. Maksudnya kehadap netizen yang kayak mereka tuh kayak berkelahi dibuatin kayak drama gitu loh. Padahal ini cuma untuk mengekspos satu produk aja gitu. Kayak pranknya Emily sama Deddy Corbuzier kan. Tapi itu enggak guys sih, enggak promo. Itu emang kayak ngeprank aja. Ngeprank netizen aja itu. Karena kayak gitu dah, apakah netizennya terpancing gitu dengan 1 minggu misalnya gitu. Jadi ya memang netizen Indonesia banyak yang termakan di sana. Makan dulang. Tapi gini sih juga ide muda sih, men. Iya, kita nggak menyalahkan. Masih sebaya kita lah ya. Maksudnya ya sulit, men, menyandang posisi sebagai beliau di usia yang tidak jauh dari kita sebaya masih sulit, men. Kalau kita nonton tuh video dia live, dia klarifikasi yang potongan juga ya. Yang gue tonton tuh potongan juga tuh. Aku gak tahu aslinya gimana tuh. Mungkin ada yang nonton ya bisa kirim mungkin ke kita punya yang fullnya gitu. Kita pengen lihat juga, tapi yang dari potongan aja kelihatan terasa banget nuansa kepanikannya, men. Terasa banget nuansa kepanikannya. Aku pengen komen itu sih. Apa? Aku pengen komen dia punya kepanikan. Ya biarin aku menilai, ya udah I keep my penilaianku by myself aja. Iya boleh aja sih. Iya, kalau misalnya kalian ngerasa itu kayak itu dari gimmicknya ini emang dia ngerasa dia bener-bener real mengutarakan kalau itu emang bukan dia atau enggak, ini kayak panik banget orang nih gitu. Iya. Ya udah itu terserah kalian aja itu sebenarnya. Tapi gue pribadi sih aku ngerasain tuh. Maksudnya kurang tenang banget dari segi nafas, batuk. Nah, mungkin beliau gara-gara batuk juga makanya panik bisa gitu jadi. kan. Aduh, aku takut COVID ini menyebar gitu. Dari video. Aduh. Sama banyak nyamuk juga kayak kan keplak gitu. Seharusnya COVID tidak menyerang orang suci. Aduh. Wira terlalu banyak main di WhatsApp keluarga sepertinya belakangan hari ini ya. Ya maksudnya saran aja sih buat ide supaya kalau mau klarifikasi dalam keadaan sehat aja. Nggak usah dulu main sosial media loh. Nanti kalau udah tenang klarifikasi entah benar atau salah loh. Itu yang sebenarnya yang kutunggu-tunggu sih. Apakah platform podcast Jumat Malam bisa dipakai sebagai lahan untuk klarifikasi? Bisa, boleh. Boleh aja. Nanti kebetulan hostnya satu orang tuh Rama ya. Iya. Kita ngobrol sama dia. Kita ngobrol sama dia. Aku sibuk kayaknya pas itu. Nanti Wira ngajarin gimana cara nge-set semuanya nih lo gitu. Ntar aku kasih question listnya ya. Question listnya ntar aku kasih Ram. Gampang Ram. Ampurang nawaga nih kina tiang dulang mantan tenuning nih ke dulang aja gak tahu mau ngobrol. Ya siapa tahu karena kayak gak tahu dulang kayak disuruh nganterin dia beli dulang. Aduh. Ya apapun itu ya terlepas benar atau tidaknya itu asumsi pribadi masing-masing, opinimu masing-masing, opini kita masing-masing, apa yang kita sampaikan juga masing-masing. Dan tutup ya. So thank you banget buat kalian semua udah ngikutin kita nih di konten di episode kali ini nih. Yang kita sendiri kita nggak tahu nih episode keberapa karena kita juga nggak pernah ngitung. Kalau mau yang banyak ke Spotify main tuh. Kita udah ada banyak sekali tuh episode podcast ya kan. 1000 kalau nggak salah guys ya. Spotify pokoknya I guarantee you nggak ada pun satu kata yang disensor 5 episode ke belakang. Iya nggak ada yang disensor. Kalau YouTube hati-hati. Masih hati. Karena banyak sekali yang ke penjara karena YouTube.
So, thank you banget buat kalian yang udah mantengin kita dari tadi. Balik lagi jangan lupa mantengin ke Spotify kita Podcast Malam. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten ini, dan like juga, share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa konten ini penting buat orang lain tahu gitu kan. Iya. Suaramu mirip calon sarjana, Cuk. Masa iya? Iya bener nih. Padahal Wira sudah wisuda ya. Calon sarjana. Oh ya, follow juga tuh IG kita Podcast Jumat Malam ya. IG kita Podcast Jumat Malam, tapi kontennya ada kita punya banyak konten di YouTube juga ada, di IG juga ada. Pokoknya follow Podcast Jumat Malam, semua konten kita informasi ada di sana. Kalau kalian tertarik. Oke. Dan sampai ketemu lagi di Jumat Malam Show episode berikutnya. Joget insert lagi, Cuk. Joget insert, Cuk. Ada lagu-lagu tuh kan. Itu kayak di insert tuh. Cutari, Indra Herlambang, Elsa Mayori. Aduh, Cutari bangsa, Cutari.